1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat ke luar negeri, ke Malaysia, dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Malaysia yang negaranya itu sangat kecil mampu menarik pelanggan orang Indonesia sehingga 1 juta lebih orang Indonesia itu memilih berobat ke luar negeri. Apa kita hanya diam macam ini saja, geng? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia adalah negara saya yang tercinta. Dan Indonesia adalah negara yang sangatlah luas, yang penuh dengan kekayaan alam, dan dapat deretan nomor berapa gitu ya kekayaan dunia gitu, geng. Tapi akan tetapi geng, realitanya yang membuat saya pelik ini, geng, lebih dari 1 juta orang Indonesia itu berobatnya ke luar negeri. Seperti contoh di Malaysia saja itu sudah berapa orang, berapa ribu orang, bahkan berapa juta orang Indonesia yang pergi ke sana. Dan saya mendapatkan video tadi dari TikTok, geng. Itu bapak pemerintahan kita, bapak pemerintahan Joko Widodo, beliau mengulas permasalahan ini dan berapa kerugian yang kita alami kalau kita biarkan macam ini. Oke, daripada nanti salah paham, kita tengok dulu videonya dari Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Ini bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, ke Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Betul, pasti ada sebabnya kenapa orang Indonesia tak mau berobat ke dalam negeri. Apakah kualitasnya kurang bagus, pelayanannya kurang bagus, ataupun biayanya itu lebih murah di luar negeri. Semua itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, geng. Nah, gini geng, ini ada salah satu YouTuber Indonesia yang dari Medan. Beliau kawin dengan warga tempatan Malaysia, keturunan India, dan beliau mengulas hal ini, geng. Kenapa warga Indonesia itu banyak sangat yang berobat ke Malaysia. Nah, ulasan dari beliau itu macam mana? Oke, geng. Daripada nanti salah paham, daripada nanti penasaran juga, ini boleh untuk menambah ilmu, geng. Macam mana pendapat atau ulasan dari beliau? Cuma langsung kita simak bersama-sama. Hai, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. Ini tuh berhubung karena tadi ada orang di kampung saya ini yang kebetulan dia tuh tengah berobat di Penang. Terus dia nanya ke saya, Sri, ngirim dari Indonesia ke Malaysia kayak mana? Katanya, saya bilang, kayak mana apanya Kak? Ya mau ngirim ke Malaysia 20 juta katanya gitu. Terus ada seseorang tuh dibilangnya berobat. Jadi saya bilang, oh ya udah nanti kakak transfer aja, karena saya ada pengiriman online yang selalu saya guna dulu waktu saya masih di Malaysia pemirsa. Jadi tadi udah selesai. Terus saya juga semalam saya baca di TikTok, kebetulan tuh lewat di beranda saya. Jadi katanya begini pemirsa, dia itu didiagnosa kanker
oleh dokter yang ada di Indonesia pemirsa. Terus kata dokternya itu untuk biaya operasi dan perawatan setelah operasi, untuk biaya dokter, penginapan apa semua tuh dia harus nyiapin uang itu sekitar 600 juta atau sekitar 200.000 ringgit Malaysia. Jadi dia itu mencoba alternatif karena tuh dengar dari kawannya yang kebetulan udah pernah berobat ke Malaysia. Jadi katanya coba kamu berobat aja ke hospital di Malaysia katanya. Nah jadi karena dibagi dia opsi lain, alternatif lain, jadi dia mencoba untuk berobat di hospital di Malaysia pemirsa, salah satu hospital di Malaysia pemirsa. Jadi pemirsa, setelah selesai dia buat operasi, perawatan semua, dibagikannya lah pengalaman berobatnya itu ke TikToknya pemirsa. Jadi kata yang tadinya kata dokter di Indonesia itu sekitar 600 juta, dia itu berobat cuman habis katanya 65 juta pemirsa. Wow. 65 juta dari 200.000 ringgit Malaysia menjadi 21 ringgit, 21.500 lah. Wow. 21.500 ringgit. Berarti tentang biaya ya. Jauh kali bedanya kan. Nah yang saya bilang yang di kampung saya pun area-area kampung sini ya, kalau orang kampung sekaya apa sih, tapi kok bisa berobat ke Penang. Jadi bukan hanya orang kaya aja yang mau berobat ke Malaysia lah saya bilang. Bukan orang kaya aja sebenarnya yang sanggup berobat ke Malaysia, tapi memang kebanyakannya orang kampung juga udah berobat ke Malaysia. Kenapa sih orang Indonesia ini kok milih berobat ke Malaysia aja, ya kan? Nah opsi pertama pemilihan orang Indonesia itu berobat ke Malaysia, ke Singapura pemirsa. Sebenarnya ada banyak alasan. Kalau saya tanya sendiri sih bibi saya dengan yang berobat ini tadi pemirsa, yang pertama katanya itu pemirsa, di Malaysia itu kita tuh nggak ditakut-takuti katanya, nggak ditakut-takuti. Misalnya tuh penyakit kita ini gini, oh ini sakitnya begini, nanti begini, terus lalu ada second opinion, ada pendapat kedua atau begini, dan dokternya itu istilahnya nggak menakut-nakuti. Kalau di sini kalian tahu kan, di sini kebanyakannya sih kita ditakut-takuti, kita itu jadi takut dan harus buat apa yang dia suruh gitu. Nah yang kedua, dokternya selalu itu mempunyai diagnosa yang tepat. Kalau di sini misalnya kita didiagnosa sakit ini, kita harus pergi pindah lagi ke 3-4 dokter untuk memastikan. Dan biasanya dokter ini bilang A, pergi ke dokter ini bilang B, pergi ke dokter ini bilang C. Stres kita, betul tak? Dan selalunya pemirsa, kalau pelayanan gak usah kita bilang lah. Di sini tuh swasta, makanya saya bilang kemarin di video saya, secantik-cantik pelayanan swasta di Indonesia, seburuk-buruk pelayanan hospital government di Malaysia. Kalian tahu, kalau bandingkan dengan pelayanan hospital swastanya, hospital swasta di sini tuh nggak ada apa-apanya. Terus di sini itu ya kayak kasus yang kemarin saya ceritakan kepada kalian itu, uang yang diutamakan, mereka akan nanya dulu biayanya. Nah, kalau di Malaysia enggak gitu pemirsa itu. Dan yang paling penting yang membuat orang suka berobat ke Malaysia itu adalah dekat, jaraknya itu dekat. Dan kebanyakan ya kan kayak bibi saya kemarin dia berobat ke Malaysia, mereka itu sudah diservis dari dia turun di airport, sudah ada pihak hospital yang menjemput mereka, sudah ditempatkan mereka itu di penginapan yang sangat dekat dengan pihak hospital. Nah kalau misalkan apa-apa pihak hospital yang akan menelpon, Bu pukul 10 nanti datang, kita akan jumpa dengan dokter. Kalau di sini kita yang bolak-balik tanya, kapan ada dokter ya? Kapan ada? Kadang-kadang kita pergi ke dokter praktek pun. Iya sih, kalau ini benar sumpah. Kalau kalian lihat video saya tuh, saya selalu bawa anak saya kalau sakit tuh ke praktek dokter, ya kan, di Sungai Siput itu. Kalian datang aja, kalau pokoknya jam kerja dokter pasti ada. Pasti ada. Kalau di sini dokter buka praktek sendiri, kalian datang belum tentu dia ada. 3 kali, 4 kali, 5 kali kalian datang, paling ada dia di tempat tuh paling 2 kali. Padahal dia udah buka praktek di situ. Kenapa? Karena walaupun dia buka praktek di rumah, dia akan kerja lagi di sana, kerja lagi di sana, kerja lagi di sana. Dan walaupun sudah dia tulis jadwal kerja dia, kadang-kadang misalnya tuh dokter ada di tempat dari pukul 2 sampai pukul 8. Pukul 2 kalian tak datang, dokternya mana? Belum datang. Belum tentu dia datang. Istilahnya jamnya itu jam karet gitu. Molor, mekar. Dibandingkan sama hospital di sini memang nggak ada tandingannya. Kenapa? Karena memang fasilitasnya, pelayanannya, ya kan, biayanya semua itu di sini tuh agak berlebihan. Kalian tahu. Udah gitu kita harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pelayanan yang tidak berkualiti. Di sini nurse-nurse atau perawat-perawatnya aja yang di hospital swasta agak-agak belagak dia, kalian tahu. Mereka itu seolah-olah kita yang memerlukan mereka gitu. Kau kan butuh, kayak dokternya pun gitu.
kau kan butuh saya, jadi kau harus nunggu kapan saya bisa. Gitu pemirsa. Kalau di sana enggak, kalau makanya orang kalau nggak, kadang-kadang nggak ada duit pun, kalau penyakitnya itu serius, biasanya orang tuh nggak akan langsung pergi berobat ke Malaysia lah, mereka akan coba dulu 2-3 kali di Indonesia. Terus kalau misalkan mereka itu ngerasa nggak ada penyelesaian atau nggak ada titik terang, baru mereka akan cari opsional, tanya-tanya sama orang yang udah pernah berobat ke Malaysia. Betul. Gitu. Sedangkan kemarin bibi saya aja, dia tuh ada sakitnya. Dia itu adalah ada gomen di sini, bidan kerja di puskesmas dia. Dia aja pergi ke Piding berobat. Katanya apa tak? Udah aku bilang sama bibimu berobat aja ke Malaysia. Aku bilang aku tahu kok ini 2 bulan ini mau berangkat lagi. Aku ini berobat. Dia aja tenaga kesehatan Indonesia pilihnya berobat ke Malaysia. Waduh. Betul kan? Makanya kalau saya tengok TikTok orang Indonesia yang katanya berobat di Malaysia begini, mereka nggak ada memburukkan, nggak ada niat untuk memburukkan Indonesia. Benar-benar melayani ya. Mereka hanya berbicara fakta. Kalau tentang fasilitas kesehatan memang Indonesia itu jauh tertinggal lah. Kalau pengalaman saya dulu kerja di macam di klinik desa, waktu saya dulu kerja di pedalaman, nggak ada apa-apanya deh. Karena apa? Karena kebanyakannya kita ini tuh mengambil bukan hak kita. Misalnya kayak pemerintah, kalau misalnya kayak pustu kan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu ada dari pemerintah tuh duitnya untuk macam meripet pustunya yang mana pecah semennya, beli penyapunya, pokoknya paparosa, barang-barangnya, alat-alatnya gitu. Mereka akan kasih uang, saya tahu itu karena dulu saya pernah kerja di situ kan. Terus kebanyakannya uang itu tuh nggak akan dipakai untuk ke pustunya gitu. Kebanyakannya dipakai oleh kapustu yang jaga pustu itu. Kadang-kadang karena saya dulu tuh kerja di posto tapi under kapustu lah. Jadi tengok pustunya itu pun macam nggak pakai-pakai tau tak. Kayak nggak pakai-pakai, obat aja nggak ada kalau ada orang mau berobat. Jadi kalau saya mau ke posto saya harus bawa obatnya lari dari rumah gitu pemirsa. Kalau udah sakit-sakit yang lebih-lebih gitu datang aja ke klinik praktek dia sendiri gitu pemirsa. Kalau di sana enggak, dia ada misalnya kayak kemarin saya kalau ke KD, kalau mau injek depo, kalau mau suntik apa namanya itu KB ke klinik kesehatan kata gitu, kayak kita bilang ke puskesmas. Di sini nggak bisa, memang nggak bisa gitu. Mereka nggak akan melewati prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau di sini pustu kami itu mana ada function itu. Dan lagi satu yang buat orang suka berobat ke Malaysia adalah pemirsa, bahasa. Kebanyakan perawat-perawat yang ada di Malaysia itu di hospital-hospital khususnya rumah sakit swasta sudah pasti berbahasa Indonesia, mereka udah pandai. Jadi kita nggak perlu lagi pakai translator, nggak perlu lagi takut-takut gitu. Jadi kita ngomong sepatah dua patah aja dokternya sudah paham sakit kita apa. Jadi senang kita. Kalau di sini memang saya pun nggak tahu lah. Kadang-kadang anak kita mencret, terlalu cepat mereka ngasih obat. Betul, mencret pun kan macam-macam. Pengalaman saya dulu kayak si Madewen, saya bilang sama dia di Malaysia yang anak saya cirit darah, saya bilang. Mereka nggak akan terus ngasih obat, nggak mau minum susu lagi, saya bilang kan. Terus dia bawa ke ruangan, mereka infus. Nanti kalau berak, bagi tahu. Jadi saya bilang pas anak saya berak lagi, bagi tahu, diambilnya lah darah anak saya itu, terus dibawa ke lab. Diperiksa itu mencretnya itu karena bakteria kah, salah makanan kah, lebih detail ya? Apa-apa penyebabnya. Jadi dicari dulu puncanya biar sesuai nanti antibiotik yang dibagi. Betul ini. Dokternya itu. Kalau di sini dulu si Lasmi cirit darah, saya bilang anak saya cirit darah, cek, udah kayak melebihi profesor gitulah, udah ya udah dia suruh saya resep antibiotik, dia bagi saya antibiotik bukan untuk menyembuhkan, hanya mencegah terjadinya cirit darah. Berhenti anak saya minum antibiotik itu, cirit lagi dia. Jadi dia harus ketergantungan obat. Kemarin obatnya itu, jadi saya bagi, ciritnya berhenti. Obatnya habis, misalnya hari ini habis, besok petangnya udah cirit. Jadi nggak sembuh, masih ketergantungan. Terlalu cepat mendiagnosa kalau di sini. Pengalaman saya sendiri. Oke lah, untuk hari ini panjang pula ceritanya nanti kan, cerita Kak Sri. Kita di sini tuh ceritanya santai-santai aja pemirsa. Yang saya ucapkan tadi boleh kalian lihat di TikTok tuh tengah viral sekarang pemirsa ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wah, mohon geng, mohon Menteri Kesehatan Indonesia tinjau video ini. Mohon sangat-sangat, ini karena sangatlah penting. Kalau ini lagi tersebar di mana-mana, lagi bahaya ini geng. Ya gini geng, saya orang Indonesia yang pernah berobat di Indonesia dan juga pernah
berobat ke Malaysia. Di video kali ini saya akan jujur saya ulas dengan sesuai pengalaman saya ya. Oke, kalau di Indonesia kalau masalah biaya itu sebenarnya juga banyak sih bantuan-bantuannya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Malaysia memang kita tak mampu, geng. Karena di Malaysia sana itu kalau warga tempatan atau pribumi itu hanya RM1 saja bayarnya. Setiap kita berobat RM1 itu cuma Rp3.000 dan itu tiap bulan tak ada bayar, geng. Tiap bulan tak ada bayar. Kalau di tempat kita, negara kita, Indonesia Raya, negaraku tercinta, itu bayarnya setiap bulan. Itu kalau memakai BPJS. Kita harus mohon dulu buat BPJS. Lepas BPJS itu tak boleh pakai, geng. Kita tunggu dulu dalam 2 mingguan lebih kurang macam itu baru boleh aktif. Lepas itu boleh kita pakai. Nah, itu setiap bulannya itu bayar. Bayarnya berapa? Itu ada tingkatannya, geng. Ada 1, 2, 3 dan lain-lainnya. Paling murah kalau nggak salah 30.000 lebih, 34 atau 35.000 lebih. Kalau dirupiahkan sekitaran 11-an, 10-11 ringgit Malaysia itu setiap bulan. Nampak kecil kan? Ya, memang nampak kecil, geng. Tapi tahu sendiri di Indonesia ini mencari pekerjaan itu juga agak susah. Jadi segitu itu dalam satu orang, geng. Nah, kalau satu keluarga lagi banyak anak, seperti contoh anaknya ada 5, belum lagi orang tuanya 2, itu sudah berapa? Dikali-kalikan seperti jadi semacam itu. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia memang tak boleh, geng. Tak mampu kita karena Malaysia itu kesehatan yang paling murah di seluruh dunia, geng. Lain negara saya belum pernah jumpa, nampak ataupun saya dengar belum pernah, geng. Semurah yang kalau fasilitasnya di sana juga sangatlah cukup bagus. Macam apa yang dikatakan oleh kakak Srinya tadi itu. Di sana itu lebih detail, lebih berhati-hati karena di sana itu semua ada undang-undangnya, geng. Undang-undangnya di Malaysia itu sangatlah ketat sekali. Sebetulnya di Indonesia itu juga macam itu, dari pemerintahan itu juga macam itu. Tapi sampai di bawah ada sebagian yang hanya mencari uang, bukan untuk membantu rakyatnya, bukan untuk membantu masyarakat-masyarakatnya, pasiennya itu bukan. Ada yang macam itu, tapi tak semua, geng. Tapi alhamdulillah sekali kalau di sekeliling saya setiap saya berobat itu, geng, saya belum pernah nampak yang macam itu, geng. Alhamdulillah sekali. Mungkin di tempat lain kita nggak tahu ya, tapi kalau saya pribadi dicerita di tempat saya ini, tepatnya ini di Jawa Timur, geng. Tepatnya lagi itu di Blitar ya. Saya itu di sana kalau pelayanannya bagus juga, detail, serupa lah dengan di Malaysia. Kalau pelayanannya nggak ada yang ditakut-takutin, itu juga tak, geng. Cakap apa adanya. Setahu saya yang pernah saya alami, kalau di lain negara, kalau kawan-kawan saya, saudara itu pernah dengar ada juga yang mengalami kejadian apa yang diceritakan oleh kakak Sri tadi. Tapi yang pernah saya alami sendiri, yang nampak mata saya sendiri itu belum pernah macam itu, geng. Tapi kalau masalah biaya, kalau soal biaya itu memang kita tak boleh bandingkan dengan di Malaysia, geng. Jauh, kita kalah jauh, geng. Dari segi ekonomi pun kita kalah, apalagi dari kemudahan macam berobat itu kita kalah jauh. Kita ini, geng, bukannya membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau ada yang baik kita ambil, kalau ada yang buruk kita buang. Jadi kita berdoa saja, geng, semoga aja Indonesia ini boleh macam Malaysia. Maksudnya Malaysia kita tak harus mencontoh, lepas itu kita tak kreatif gitu, bukan. Maksudnya apa sih salahnya kalau kita ini belajar kebaikan-kebaikan dari orang lain? Jangan memandang negara, jangan memandang ras, jangan memandang agama. Kita ambil saja ilmunya. Kalau ilmunya baik kita ambil itu. Kalau boleh kita terapkan, kenapa tidak? Kalau itu boleh membantu orang banyak, kenapa tidak, ya kan? Kita berdoa saja, kan, semoga Indonesia ini akan maju, akan sejahtera, akan peduli kepada rakyatnya. Begitupun juga di Malaysia. Semoga Malaysia juga akan berjaya
dan tetap peduli dengan rakyatnya, dan kita ini saling kedua negara ini saling menjaga kualitasnya. Itu saja ya bisa saya sampaikan hari ini, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang tepat ataupun yang salah, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.